Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita lanjut kembali pembahasan kitab Tahafut al-Falasifah atau inkoherensi atau kerancuan berpikir para filsuf sejak zaman Yunani kuno, ya, abad kelima sebelum Masehi sampai abad pertengahan, mungkin sampai saat ini sebetulnya. Setelah sebelumnya pada bagian 20 kita sudah menguraikan bahwa para filsuf itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali selalu mengubah topik, ya, ketika membahas qadim atau hudusnya alam. Para filsuf itu lebih mengalihkan topik ke bahasan lain. Nah, kata Imam Al-Ghazali, hal ini adalah disebut sebagai li'annal kalama fi zalika tagoyyuril hadisi kal kalami fi ghairihi wal kullu muhalun. Jadi segala ucapan atau pandangan tentangnya atau tentang perubahan dari yang hudus atau perubahan tentang penyebab terjadinya alam semesta ini kemudian dialihkan ke topik lain atau kalami fi ghairihi wal kullu muhalun, itu adalah satu hal yang mustahil, ya. Jadi dalam ilmu pengetahuan memang kita tidak disahkan, ya, ketika kita sedang mengkaji satu hal atau satu topik atau satu tajuk kemudian dialihkan ke tajuk lain. Makanya kata Imam Al-Ghazali kan ini sejak abad ke-9, ya, 11, ya. Sejak abad ke-11 atau abad pertengahan oleh Imam Al-Ghazali, segala hal yang ada kaitannya dengan pembahasan itu mesti ada yang disebut dengan batasan, ya. Batasan masalah atau menurut Imam Al-Ghazali panak tasir, ya. Jadi segala masalah atau segala bahasan ini mesti dibatasi, ya, supaya tekan itu kadir kan kalau di dalam kajiannya. Nah, bahkan kalau kita melihat kepada karya ilmiah saat ini, ya memang begitu. Jadi kalau kita mau meneliti satu hal memang mesti dibatasi kan. Jangan segala dibahas di dalam tesis, ya, di dalam disertasi atau di dalam skripsi yang dibuat itu atau di dalam karya ilmiah yang disajikan, mesti dibatasi, ya. Ya dibatasi itu supaya itu kadir dan lebih fokus, ya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebut bahwa penyebutan masalah atau hal lain, topik lain ketika sedang mengkaji qadim atau hudusnya alam ini. Kita lanjut, ya, di alinea ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaza akhbalu adillatahum wa bil jumlatu kalamuhum fi sa'iri masailil ilahiyati rukun min kalamihim fi hadhil mas'alati id yakdiruna hahuna ala fununin minat tahayyili la yatamakkanuna minhu fi ghairihi. Falizalika qaddamna hadhil mas'alatu wa qaddamna aqwa adillatahum. Kita bahasa Indonesia kan, ya, satu-satu. Fahaza, dan hal ini, ya, akhbalu adillatahum, menunjukkan kekonyolan ataupun kelicikan, ya, lebih tepatnya kelicikan adillatahum, argumentasi para filsuf itu. Fahaza itu maksudnya mengganti topik bahasan yang asalnya membahas masalah qadim dan hudusnya semesta,
kemudian dialihkan ke topik lain. Topik yang dibahas itu adalah eh, siapa penentu ataupun pencipta alam semesta ini. Jadi yang asalnya membahas ciptaannya kemudian menjadi dialihkan kepada yang menciptakannya. Nah, itu tidak dibolehkan ya. Karena apalagi dalam keyakinan kita ada kaidah tafakarul fi khalqillah wala tafakarul fi zatillah. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan kalamuhum, ucapan ataupun argumentasi para filsuf itu bisa iri masaili, di dalam menyajikan masalah-masalah al-ilahiyati, teologi ya atau metafisik, rukun itu teh lemah ya, min kalamihim, di dalam pernyataan atau di dalam argumentasinya, bihadhil mas'alati, di dalam masalah ini. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan kalamuhum, ucapan ataupun pandangan para filsuf itu bisa iri masail ilahiyati, di dalam mempresentasikan ya, di dalam mempresentasikan masalah metafisika atau teologi. Narokun itu lemah min kalamihim, daripada ucapan para filsuf itu, bihazil masalati, dalam hal masalah ini. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, pengalihan topik atau pokok bahasan dari yang tentang kodim dan hudusnya alam ke masalah siapa pencipta alam, itu kata Imam Al-Ghazali adalah salah satu bentuk kelicikan ya, kelicikan argumentasi para filsuf. Karena hal ini itu ketika misalkan kita diajak berdebat mempermasalahkan siapa atau seperti apa lah ya, dan saat ini masih banyak yang menanyakan, masih ada yang menanyakan di mana adanya Tuhan kan. Nah, tentu saja pertanyaan ini tidak tepat ya, karena ketika kita menanyakan kata di mana, itu teh secara kognitif atau secara pikiran akan merujuk kepada benda. Benda itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan waktu. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin menanyakan di mana ya, dan yang ditanya di mananya itu Tuhan, hal yang memang tidak tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, itu adalah jenis pertanyaan yang falasi ya, atau falasi itu salah ya, atau tidak konsisten ya. Satu sisi kita menanyakan sesuatu yang maha gaib ya, di satu sisi kita menanyakannya menggunakan kata tanya yang hanya tepat digunakan ya, yang hanya tepat digunakan untuk menanyakan letak atau posisi atau keberadaan benda. Nah, begitu ya. Jadi ketika lantas bagaimana menjawabnya ketika ada yang menanyakan di mana adanya Tuhan? Nah, sebetulnya saya sudah menyimpulkan juga ya tentang topik atau tajuk bahasan pembahasan kitab Tahaput Al-Falasifah ini 1-20 episode. Dulu memang saya ambil contoh lah kisah tentang Bani Israel yang selalu meminta kepada Nabi Musa itu untuk menunjukkan Tuhan. Kalau dalam bahasa mereka kan Yahweh atau Elohim lah, menunjukkan Tuhan ya, tapi secara kasat mata. Ya, tentu saja hal ini tertolak kan. Nah, lantas secara secara logika, kenapa Allah itu tidak menampakkan wujud atau zatnya? Mungkin pertanyaannya begitu. Sampai Bani Israel itu kan meminta supaya Nabi Musa itu memvisualisasikan, meminta kepada Nabi Musa supaya Tuhannya Nabi Musa katanya
memvisualisasikan dirinya. Mungkin dalam ayat tentang hal itu ketika kata Nabi Musa, kalau saja Tuhan itu menunjukkan atau memvisualisasikan, maka gunung-gunung dan alam semesta ini akan meleleh. Nah, sebetulnya kalau kita berpikir logis ya, kenapa yang maha gaib ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ya, meskipun ada kan sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa nanti di surga ya kita akan melihat ya, tapi di dunia kenapa tidak menunjukkan? Nah, ini adalah hal yang sangat logis dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan Tuhan. Kenapa tidak menunjukkan? Meskipun misalkan Allah itu atau Tuhan itu menunjukkan dirinya dan bisa dilihat oleh manusia, kita mesti ingat ya, tidak semua manusia di dunia ini mampu melihat. Kan ada, mohon maaf, yang tunanetra, kemudian yang rabun ya, atau yang tidak jelas penglihatannya, atau juga ada yang sudah tua, yang sudah usianya sudah tua, kemungkinan penglihatannya itu tidak jelas. Makanya itu ya adalah bentuk keadilan Allah ketika Allah itu tidak menunjukkan zatnya kepada makhluk, kepada manusia. Meskipun sampai saat ini masih ada yang menginginkan bukti adanya Allah ya, menginginkan bukti adanya Tuhan. Masih banyak itu manusia. Saya contohkan ateis misalkan masih menanyakan ya. Nah, padahal kan kehadiran Allah itu dapat kita rasakan ya. Makanya Allah kepada manusia itu membekali piranti atau perangkat di dalam tubuh kita itu selain akal juga dengan hati, kemudian dengan feel ya, dengan hati. Bahkan kalau di dalam kajian tasawuf itu ada yang disebut dengan lub ya. Lub itu lubuk hati yang paling dalam. Lubuk hati yang paling dalam inilah yang bisa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada atau wujud ya. Tapi tentu saja ya tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Karena mata manusia ini selain mata yang kita miliki memiliki keterbatasan atau jangkauan penglihatan, di dunia ini juga tidak semua manusia mampu melihat. Nah, kalau misalnya Allah itu misalkannya menampakkan atau memvisualisasikan dirinya, lantas kita yang masih normal penglihatannya bisa melihat, tetapi bagaimana yang tidak bisa melihat, seperti yang tunanetra misalkan, atau yang memang karena sudah usianya sudah uzur sehingga menyebabkan matanya itu tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, ini kan adil kan? Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya kata Imam Al-Ghazali. Jadi para filsuf itu secara keseluruhan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para filsuf di dalam mempresentasikan atau menyajikan masalah-masalah teologi atau metafisika lemah ya, di dalam membahas tentang hal ini. Makanya mereka mengembali ke mengubah topik bahasan kepada hal lain. Kita lanjut. Idziyakdirunaha huna ala fununin. Dalam hal ini para filsuf ini memiliki kemampuan ala fununin dalam hal seni ya, dalam hal seni, minat tahyili di dalam mengimajinasikan atau di dalam berimajinasi. Jadi para filsuf itu dipandang oleh Imam Al-Ghazali, kenapa mereka itu mencela-mence atau pandai di dalam mengemukakan retorika, karena mereka itu, kata Imam Al-Ghazali, idziyakdirunaha huna ala fununin minat takhyili, sangat pandai di dalam mengimajinasikan hal-hal itu. La yatamakkanuna minhu fi ghairihi,
dan terus-menerus dia itu melakukan imajinasi dalam hal-hal yang lainnya. Falizalika, maka oleh sebab itu kodamna kodamna kita apa namanya kodamna hazil masalati, memandang masalah ini, wa kodamna aqwa adilatuhum, dan menjelaskan bahwa argumentasi para filsuf itu memang lemah, ya, memang lemah, atau artinya Imam Al-Ghazali akan membahas argumentasi yang lebih kuat, ya, argumentasi yang lebih kuat dibandingkan dengan adillatuhum, argumentasi para filsuf. Jadi sekali lagi, palidzalika, dan oleh sebab ini kodamna hadhil mas'alati, kami akan menyajikan masalah ini atau menyajikan argumentasi-argumentasi ini, wa kodamna aqwa, dengan mengadakan atau dengan menyajikan yang lebih kuat, ya, aqwa yang lebih kuat, adillatuhum, argumentasi-argumentasi untuk mereka. Jadi Imam Al-Ghazali pada bagian-bagian selanjutnya akan menggunakan hujah-hujah atau dalil-dalil yang dipandang oleh Imam Al-Ghazali lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh para filsuf. Tapi penting juga kita ketahui, ya, karena antara diterbitkannya kitab Tahafut al-Falasifah dengan kemunculan para filsuf abad kelima sebelum Masehi ini terpaut sekitar 15 abad, 15 abad. Jadi memang begitulah pengetahuan, ya. Mungkin di zamannya di abad kelima sebelum Masehi, ya, ketika saat itu sudah saya katakan berkali-kali, di Yunani kuno itu sangat tumbuh dengan baik yang namanya mitologi. Kemudian muncul para filsuf alam, yaitu para filsuf yang fokus ke dalam pembahasan pengkajian asal-usul alam semesta, seperti Thales, ya, kemudian Anaximander, kemudian Anaxagoras, Pythagoras, dan lain sebagainya. Itu adalah satu kemajuan, ya, satu kemajuan ketika di satu wilayah atau satu tempat lebih didominasi oleh mitos, pandangan-pandangan mitos tentang semesta. Kemudian muncul para filsuf yang mengemukakan pandangan yang lebih logos. Makanya di abad kelima sebelum Masehi sampai abad ke-1 itu disebut dengan era logos, yaitu peralihan dari pandangan-pandangan mitologi ke pandangan yang logos, lebih mengemukakan atau lebih pandangan yang lebih menggunakan akal pikiran. Nah, saat itu sangat baik, ya. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, ya, kata Imam Al-Ghazali bahwa apa yang dikemukakan oleh para filsuf ini, meskipun saya pandang sebagai satu hal yang baik, karena kan yang namanya otak manusia dan pikirannya itu mengalami perkembangan, ya. Artinya mungkin di zaman itu mah itu sudah hebat, ya, tetapi ketika di abad pertengahan dan setelah banyak dikaji, hal-hal yang dikemukakan oleh para filsuf itu dipandang oleh Imam Al-Ghazali justru lebih banyak menggunakan imajinasi atau minat tahyili, atau seni di dalam imajinasi atau berfantasi, ya. Hahuna ala fununin minat tahyili, artinya para filsuf itu pandai di dalam mengelola fantasi dan imajinasi. Ya, pada saat itu saya bisa mengatakan bahwa itu sebetulnya dalam pandangan para filsuf bukan imajinasi, justru adalah suatu evolusi atau suatu revolusi, ya, dari pemikiran yang tahayul itu yang yang mitos ke logos. Tapi saat ini kan di abad pertengahan ketika Imam Al-Ghazali menulis kitab ini, disebutkan oleh beliau bahwa pandangan-pandangan filsuf yang menyebutkan, tapi tidak semua filsuf, ya, artinya tidak semua pandangan oleh Imam Al-Ghazali dibantah, ya. Ini adalah pandangan-pandangan tentang
konsep ilahiyatun ya, atau konsep metafisika atau teologi, ketika para filsuf itu memperdebatkan tentang kodimnya alam atau hudusnya alam. Banyak sekali pandangan-pandangan filsuf justru yang memang oleh Imam Al-Ghazali dibiarkan, karena memang kata Imam Al-Ghazali di bagian sebelumnya, Imam Al-Ghazali akan lebih memfokuskan pembahasan pada kodim atau hudusnya alam. Dan Imam Al-Ghazali sudah mengemukakan postulat atau asumsi, dan ini memang dikuatkan oleh dalil dan keyakinan kita bahwa alam dunia ini hudus. Alam dunia ini diciptakan oleh Allah itu belakangan, tidak sejak dulu ya. Nah, begitu. Nah, oleh para filsuf banyak yang dibantah ya. Artinya para filsuf itu sejak abad kelima sebelum Masehi lebih banyak mendominasi atau didominasi oleh pandangan bahwa alam dunia ini eternal atau sudah ada sejak dulu kala, dan mereka sudah membangun satu postulat atau asumsi dasar, katanya bahwa alam semesta ini kekal. Nah, tentu saja ini yang akan dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Namun mengenai pandangan-pandangan para filsuf yang membahas masalah mantikiyah atau logika ya, kemudian hisabiyatun, matematika, kemudian handasiyatun, astronomi, oleh Imam Al-Ghazali tidak dibantah. Karena memang bahwa sesuatu yang hisabiyatun, handasiyatun, dan mantikiyatun itu adalah cara pengambilan keputusan yang tepat. Dan di dalam dunia Islam ya, penerapan logika, kemudian matematika dan astronomi itu memang dikembangkan di abad pertengahan kan, mulailah muncul ilmu mantik ya, logika, kemudian di dalam fikih juga kan ada usul fikih ya. Inilah yang menjadi landasan ataupun asumsi Imam Al-Ghazali untuk hal-hal yang tidak yang matematis, yang astronomis, dan yang logis, itu jangan dibantah ya. Oke, demikian teman-teman pembahasan kali ini, meskipun singkat dan padat. Sekali lagi saya mengingatkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ketika kita membahas satu hal ya, kemudian dialihkan kepada hal yang lain, apalagi dengan menggunakan hayalan atau imajinasi ya. Kata Imam Al-Ghazali, hal ini disebut sebagai akhbalu adillatuhum, retorika yang konyol atau retorika yang licik ya. Pengalihkan isu lah, pengalihan isu cenanya. Nah, pengalihan isu ini kata Imam Al-Ghazali suatu kelicikan ya. Pengalihan isu itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali adalah suatu kelicikan. Kita sedang membahas apa, misalkan dialihkan ke bahasan apa, begitu ya. Dan secara keseluruhan kata Imam Al-Ghazali, wabil jumlati kalamuhum pisairi masa ilil ilahiyati arwakun min kalamihim fi hadhil masalah, bahwa secara keseluruhan pandangan-pandangan atau apa yang dikemukakan oleh para filsuf itu tentang masalah teologi atau tentang masalah metafisika lemah ya, di dalam penyampaian argumentasinya, kayak tukang baso. Nah, kemudian para filsuf juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali lebih banyak menggunakan ala pununin minat tahyili, lebih menggunakan seni di dalam mengimajinasikan sesuatu atau mengimajinasikan apa yang mereka pandang sebagai suatu hal yang benar. Nah, dalam ilmu pengetahuan ya, menggunakan tahyili atau tahayul atau imajinasi fantasi itu tidak boleh ya, karena kan pengetahuan itu dibangun oleh langkah-langkah atau metode ilmiah, jadi ente didasarkan atas postulat ya, postulat itu asumsi dasar, kemudian tidak didasarkan juga oleh implengan ya, di dalam menarik satu kesimpulan atau di dalam mengemukakan hipotesa itu tidak bisa diimpleng, tapi mesti dihitung, mesti dibangun tahapan-tahapan atau metode-metodenya atau langkah-langkahnya.
Nah, Imam Al-Ghazali itu mengingatkan kepada kita, sebetulnya kepada umat Islam, jadi dalam membuat satu konklusi atau kesimpulan atau suatu kesimpulan ya, tidak boleh dilakukan dengan implengan imajinasi, kemudian tidak juga dibolehkan atas dasar penelitian yang terputus-putus ya, kemudian yang tidak utuh, dan mengemukakan argumentasi atau kata Imam Al-Ghazali akhbalu adillatuhum ya, retorika atau argumentasi yang konyol, yang licik ya. Kita jangan begitu ya. Umat Islam itu kan dituntut untuk adil kan, bersikap adil kan. Kemudian adil itu bisa sepadan atau semakna dengan objektif ya, di dalam melihat satu hal. Kan ilmu pengetahuan mesti objektif, tidak boleh subjektif ya. Karena misalkan kita itu benci kepada, mohon maaf, kepada non muslim ya, sebagai orang yang menemukan telepon misalkan, jika sate Alexander Graham Bell, siapa itu yang menemukan telepon karena bukan muslim, kemudian kita subjektif. Nggak boleh begitu ya, karena kata Imam Al-Ghazali, dalam hal apapun kita tidak dibolehkan untuk ini nih, akhbalu adillatuhum, mengemukakan argumentasi yang konyol dan licik. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi ada manfaatnya. Mohon maaf jika pembacaan dan penerjemahannya masih tidak tepat ya. Yang jelas bahwa begini, seperti yang sudah saya tulis resume atau rangkuman pembahasan 1 sampai 20, bahwa dialektika yang terjadi di dunia Islam di abad pertengahan ini adalah satu contoh bagi kita, bagi umat Islam. Jangan sampai kita itu lebih memilih memasukkan diri kita ya, atau ancelupnya, bahasa Sunda nama ancelup, ke dalam perdebatan konyol yang memang hanya omong-omong ya, tanpa didasari oleh fakta, kemudian tanpa didasari oleh dalil-dalil atau argumentasi yang kuat. Kita kan saat ini banyak terjebak ke dalam percekcokan yang ya tidak terlalu penting sebetulnya ya dalam hidup. Lebih baik diam sebetulnya. Hatta itu masalah misalkan nasab kan, dan untuk apa nasab misalkan dijadikan satu kebanggaan ya. Karena saya sering mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu bahkan di akhir hayat ya, sebelum meninggal kan, ada satu khutbah ya. Kalau di dalam agama lain ya, seperti Nabi Isa kan pernah dakwah di atas bukit kan, atau khutbah di atas bukit. Nah, Nabi Muhammad itu kalau tidak salah ketika haji wada, haji anu panungtungan ya, kebetulan saat ini sedang umat Islam di dunia sedang menunaikan haji. Pada haji wada itu Nabi mengatakan atau menghutbahkan satu hal yang penting. Satu hal yang penting itu tentang kemanusiaan. Jadi yang namanya kemanusiaan itu tidak dilihat apakah dia orang Arab atau bukan. Kata Nabi kan, yang namanya bangsa Arab tidak lebih baik dari bangsa Azam. Azam itu orang di luar Arab ya. Atau sebaliknya, bangsa Azam pun tidak mungkin lebih baik dibandingkan dengan bangsa Arab, kecuali dengan ketakwaannya. Itu khutbah, kalau tidak salah ini yang mau saya dikoreksi, itu khutbah Nabi Muhammad ketika haji wada, mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu tidak ditentukan oleh ras, etnis, golongan, suku ya, dan hal-hal yang memang primordial ya. Tapi apa kata Nabi? Ketakwaannya. Nah itu ya, mesti ingat itu ya, itu khutbah Nabi saat haji wada itu adalah tentang kemanusiaan, sama halnya dengan apa yang dihutbahkan oleh Nabi Isa kan. Menjelang akhir hayatnya Nabi Isa pun mendakwakan hal yang serupa dengan itu, tentang kemanusiaan.
Nah, jadi sekali lagi jangan bangga dengan nasab. Saya itu turunan Menak misalkan. Kemudian bangga, bangga nanya. Atau misalkan udah saya mah tuh turunan jalma leutik naon ya. Gak usah begitu. Karena Nabi pun atau saya mah Sunda ya lebih hebat dibanding bangsa lainnya, enggak lah, enggak begitu. Karena kata Nabi juga saat khutbah pada saat pelaksanaan Haji Wada, bahwa bangsa Arab itu tidak lebih baik dari bangsa Azam atau bangsa non-Arab. Sebaliknya, bangsa Azam pun atau bangsa non-Arab itu tidak lebih baik dibandingkan dengan bangsa Arab, kecuali oleh ketakwaannya. Artinya bahwa manusia di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sama saja, kecuali ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.